Ujian. Ares diam sambil memperhatikan tuan mudanya yang sedang tersenyum sambil menatap layar ponsel. Dia tentu saja tahu siapa orang yang telah membuat tuan mudanya terlihat begitu senang. "Kau manis sekali, sayang." Di dalam video itu terlihat Elea yang sedang tertawa dengan begitu bebas sambil menikmati makanan di tangannya. Suara tawa istri kecilnya itu bahkan sampai menular pada Gabrieli. "Ares, ayo kita susul Elea ke taman bermain. Aku tiba-tiba ingin ikut bergabung dengan mereka," ucap Gabrieli tanpa mengalihkan perhatiannya dari layar ponsel. Ares menghela napas perlahan mendengar keinginan tuan mudanya. Dia lalu melihat jam mewah yang melingkar di tangan kirinya. 5 menit lagi, Anda harus menghadiri pertemuan dengan Tuan Brian, Tuan Muda. Saya tidak menyarankan Anda untuk melarikan diri dari pertemuan ini. "Cih, siapa juga yang ingin melarikan diri? Undur saja pertemuan ini," sahut Gabrieli malas. Lagi-lagi Ares menghela napas. "Tidak bisa, Tuan Muda. Semuanya sudah dijadwalkan. Anda diharuskan membayar denda penalti 10 kali lipat dari nilai yang ditentukan dalam kontrak perjanjian jika tidak menghadiri pertemuan ini." "Astaga, kau ini repot sekali sih. Denda ya denda saja, uangku banyak. Kau tidak perlu takut kalau aku akan memakai uangmu untuk membayar denda penalti itu," omel Gabrieli. "Tidak seperti itu caranya, Tuan Muda. Pertemuan kali ini bukan hanya bertujuan untuk bisnis saja. Apa Anda lupa dengan niatan Anda yang ingin menggali informasi tentang rahasia itu?" ucap Ares mengingatkan. Perkataan Ares membuat Gabrieli sadar seketika. "Ya Tuhan, kenapa kau baru mengingatkan aku, Res? Bagaimana kalau tadi aku benar-benar membatalkan pertemuan penting ini?" Kau ini bagaimana sih?" gerutu Gabrieli sambil keluar dari dalam mobil. "Anda yang bagaimana, Tuan Muda? Kenapa aku yang disalahkan?" Ares hanya bisa pasrah saat dirinya kembali menjadi sasaran. Dia segera keluar dari dalam mobil kemudian berjalan cepat menyusul tuan mudanya yang sudah masuk ke dalam restoran. "Selamat datang, Tuan Muda," sapa seorang pria yang menjadi manajer baru di sini. Apa tamunya sudah datang?" tanya Ares. "Sudah, Tuan Ares. Nona Patricia sudah menunggu di dalam." Sudut alis Gabrieli terangkat ke atas. Dia menoleh ke arah Ares kemudian menyeringai penuh maksud. "Siapa yang diincar? Siapa pula yang datang menyerahkan diri? Ayo, kita tidak boleh membuat tamu penting kita menunggu terlalu lama," ucap Gabrieli. "Baik, Tuan Muda." Sebelum pergi menemui Patricia, Gabrieli memerintah manajer restoran menyediakan jamuan terbaik untuk tamunya. Ares yang melihat tindakan tuan mudanya hanya bisa menghela napas. Dia tentu saja tahu kalau ada maksud lain di balik kebaikannya itu. Setelah semuanya siap, barulah Gabrieli dan Ares masuk ke dalam ruangan VIP di mana Patricia sedang duduk menunggu kedatangan mereka. Patricia segera berdiri kemudian membungkuk hormat begitu melihat kedatangan dua orang pria yang ditunggunya sejak tadi. "Selamat sore, Tuan Muda Gabrieli." "Selamat sore, Tuan Ares," sapa Patricia ramah. Gabrieli mengangguk. Dia merasa risih saat wanita ini terus mencuri-curi pandang ke arahnya. "Di mana Tuan Brian? Bukankah seharusnya dia yang datang kemari?" tanya Ares membuka percakapan. "Ayah sedang tidak enak badan, Tuan. Jadi beliau mengutus saya untuk mewakili perusahaan kami," jawab Patricia. Ares mengangguk. Dia kemudian membuka berkas yang dibawanya kemudian meletakkannya di atas meja. Gabrieli dan Patricia langsung larut dalam urusan pekerjaan. Sementara Ares hanya berdiri sambil mengawasi jalannya kontrak bisnis antara dua perusahaan besar. "Kalau ada yang tidak pas, kau boleh menanyakannya padaku," ucap Gabrieli setelah pembahasannya selesai. Patricia memeriksa berkas itu dengan sangat teliti. Dia membaca dengan detail setiap poin yang tertera di dalamnya.
Saya cukup puas dengan semua poin yang ada di sini, Tuan Muda. Jadi, saya rasa tidak ada yang perlu saya tanyakan lagi pada Anda, ucap Patricia sembari tersenyum manis. Baiklah kalau begitu, aku tinggal menunggu hasilnya saja, dan aku harap perusahaanmu tidak membuatku kecewa. Saya jamin Anda tidak akan menyesal setelah bekerja sama dengan Young Group. Dan terima kasih karena telah mempercayakan proyek ini pada kami, sahut Patricia sambil mengulurkan tangan. Wajah Patricia memerah saat uluran tangannya diabaikan oleh Gabrieli. Dia segera menarik tangannya kemudian menyembunyikannya di bawah meja. Sial, angkuh sekali dia, tapi aku suka. Pria ini terlihat misterius jika bersikap dingin seperti ini. Tak lama kemudian, pintu ruangan diketuk. Ares segera membukakan pintu untuk pelayan yang membawakan makanan untuk mereka. Terima kasih, ucap Patricia setelah pelayan selesai memindahkan makanan di atas meja. Apa kau suka makanan ini? Tanya Gabrieli sambil mengaduk-aduk minuman di gelasnya. Patricia hampir tersedak saat Gabrieli bertanya seperti itu kepadanya. Sambil menahan rasa malu, dia menjawab pertanyaan itu. Suka, Tuan Muda. Maaf, apa Anda yang memesan semua makanan ini? Iya, semua ini aku pesan khusus untukmu, sahut Gabrieli tanpa menatap lawan bicaranya. Terima kasih banyak atas kehormatan ini, Tuan Muda. Saya merasa tersanjung, ucap Patricia bangga. Ekor mata Ares melirik ke arah Patricia yang sedang tersipu malu. Dalam hatinya dia sedang menertawai kebodohan wanita ini yang tidak sadar kalau dirinya baru saja masuk ke dalam perangkap tuan mudanya. Santai saja. Oh iya, apakah memiliki saudara lain di rumah? Tanya Gabrieli memulai penyelidikan. Tangan Patricia terhenti di udara. Dia mengerjapkan mata sebentar kemudian menggeleng. Hanya aku satu-satunya putri di keluarga Young, Tuan Muda. Itu pun hanya putri angkat. Ayah dan ibuku tidak bisa memiliki keturunan, jawab Patricia jujur. Gabrieli menghela napas. Sepertinya Patricia tidak seburuk yang dia pikirkan. Dia berani berkata jujur dan tidak malu mengakui kalau dia hanya seorang anak angkat. Kenapa Tuan Muda bertanya seperti itu? Apa Anda sedang menyelidiki keluarga kami? Tanya Patricia dengan tatapan curiga. Tuan Muda kami terlalu sibuk untuk mengurusi hal-hal semacam itu, Nona Patricia. Tolong perhatikan kata-kata Anda. Sela Ares sembari mengunyah makanannya. Patricia tergagap mendapat peringatan seperti itu dari orang kepercayaan Gabrieli. Berhadapan dengan kedua orang besar ini ternyata cukup sulit. Biasanya orang lainlah yang akan terintimidasi dengan setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh Patricia. Namun sekarang, dialah yang mati kutu di tangan Ares. Maaf Tuan Ares, kalau saya lancang. Saya hanya penasaran saja kenapa orang besar seperti Tuan Muda Gabrieli menanyakan hal pribadi seperti itu tentang keluarga saya. Saya tidak berada di posisi yang salah, bukan jika menanyakan secara langsung apa maksud dari pertanyaan tersebut. Tanya Patricia. Kau cukup sulit dihadapi Patricia, tapi bukan Gabrieli namanya jika aku tidak bisa mendapatkan apa yang aku mau. Rupanya kau orang yang cukup terbuka, Nona Patricia, dan benar kau tidak salah bertanya seperti itu kepadaku, ucap Gabrieli datar. Patricia tersenyum. Bicara secara langsung terasa jauh lebih baik daripada hanya berdiam diri, Tuan Muda. Meskipun terkadang keterbukaan itu bisa menimbulkan efek yang kurang mengenakan. Saya minta maaf jika Tuan Muda merasa tersinggung dengan kata-kata saya barusan. Tidak sama sekali. Aku justru malah merasa senang karena bisa mengenal wanita secerdas dirimu. Pilihan Tuan Brian sangat tepat dengan mengirimkanmu kemari. Pipi Patricia merona. Dia seperti terbang ke atas awan, mendapat pujian dari pria terkaya di negara ini. Terima kasih atas pujiannya, Tuan Muda. Gabrieli mengangguk. Dia meraih ponselnya saat mendapat notif pesan dari sana. Maaf Nona, aku harus segera pergi. Ada urusan penting yang harus segera diselesaikan, ucap Gabrieli sambil bangkit berdiri. Ares pun mengikuti gerakan Tuan Mudanya. Dia mengambil semua berkas di atas meja. Silahkan Tuan Muda,
Terima kasih untuk kerjasama dan terima kasih juga untuk semua makanan ini, sahut Patricia kemudian ikut berdiri. Kalau begitu kami permisi Nona, pamit Ares. Patricia mengangguk, dia membungkuk hormat saat kedua pria itu melangkah pergi dari sana. Sebuah senyuman manis terukir di bibir Patricia saat teringat dengan beberapa pujian yang dia terima dari Gabrieli. Sepertinya Gabrieli tertarik padaku. Haruskah aku mulai mendekatinya? Gumam Patricia senang. Dua batu nisan. Brian menatap sendu ke arah dua bongkah batu nisan bertuliskan nama dua wanita yang sangat dia kasihi. Tangannya terulur mengusap ukiran nama putri kecilnya yang belum sempat dia lihat setelah lahir ke dunia. Eleanor Young. Itu adalah nama yang selalu disebutkan oleh Sandra di setiap malam menjelang tidur. Meski putrinya sudah tiada, Brian tetap menggunakan nama ini untuk menandai makamnya. Dia tidak mau istrinya kecewa jika tidak menyematkan nama indah itu di sini. Elia, apa kabarmu di sana, Nak? Kau dan ibumu baik-baik saja kan? Ayah sangat merindukan kalian berdua, ucap Brian dengan suara serak menahan tangis. Angin sepoi-sepoi membuat suasana semakin sunyi saat Brian melepaskan kerinduan pada makam istri dan anaknya. Di sebelahnya ada satu keranjang bunga yang sudah kosong. Sandra, aku merindukanmu. Hari-hariku begitu tersiksa setiap kali aku tersadar kalau kau sudah tidak ada lagi di dunia ini. Sudah 19 tahun berlalu, tapi aku selalu merasa kalau baru kemarin kita menangis bahagia saat mengetahui ada malaikat kecil yang akan segera hadir di tengah-tengah cinta kita. Tapi kenapa kau malah pergi meninggalkan aku? Tidakkah kau ingat janji kita yang akan membesarkan Elia bersama-sama? Sandra, aku sangat rindu pada kalian, sangat-sangat rindu. Air mata Brian akhirnya menetes keluar. Dia tak kuasa menahan kerinduan yang begitu mendalam pada mendiang anak dan istrinya yang telah lama tiada. Sandra adalah sesosok gadis sederhana yang begitu cantik. Dia seorang yatim piatu saat Brian pertama kali mengenalnya. Brian dibuat jatuh cinta oleh kepolosan dan kebaikan Sandra hingga memutuskan untuk mendekatinya. Awalnya cinta mereka baik-baik saja, namun kerikil-kerikil kecil mulai bermunculan setelah hubungan mereka diketahui orang tua Brian. Mereka memaksa Brian untuk meninggalkan Sandra yang menurut mereka tidak memiliki asal-usul yang jelas, juga karena status mereka yang tidak sepadan. Namun karena terlalu cinta, Brian menolak keinginan orang tuanya. Dia akhirnya pergi meninggalkan rumah kemudian mengajak Sandra untuk menikah. Dalam kehidupan pernikahan mereka, tak pernah ada satupun masalah yang membuat keduanya bersedih. Suka duka mereka lewati bersama, sampai di mana akhirnya Sandra mengandung buah cinta mereka. Kebahagiaan Brian semakin meluap begitu mereka tahu kalau janin yang ada di perut Sandra berjenis kelamin perempuan. Tidak henti-hentinya mereka berucap syukur pada Tuhan atas limpahan kebahagiaan yang mereka terima. Namun kebahagiaan itu mulai terusik saat orang tua Brian menemukan keberadaan mereka. Mereka mengancam akan melenyapkan Sandra jika Brian menolak untuk kembali ke rumah. Khawatir kalau orang tuanya akan benar-benar melakukan ancaman tersebut, Brian akhirnya bersedia pulang dengan syarat membawa serta istrinya. Awalnya Brian mengira kalau kebencian orang tuanya akan luluh setelah tahu kalau Sandra sedang mengandung calon penerus keluarga Young. Namun itu semua hanya terjadi di dalam pikirannya saja. Bukannya bersuka cita dengan kabar baik tersebut, mereka malah memperlakukan Sandra dengan sangat buruk. Sandra yang kebetulan memiliki sikap yang lemah lembut, tak pernah sekalipun mengadu pada Brian kalau selama dia bekerja di kantor, Sandra selalu diminta untuk mengerjakan seluruh pekerjaan pelayan. Akibat siksaan yang diterimanya, membuat Sandra tertimpa musibah. Dia mengalami pendarahan hebat setelah terjatuh dari tangga saat sedang menyelesaikan pekerjaannya. Brian yang tengah berada di kantor terkejut setelah menerima kabar kalau istrinya dilarikan ke rumah sakit. Dia seperti orang gila saat mengendarai mobil menuju tempat di mana istrinya berada. Sesampainya di rumah sakit, Brian langsung dihadapkan pada kabar yang jauh lebih buruk. Kondisi Sandra kritis dan dia harus segera dioperasi untuk menyelamatkan janin di perutnya yang baru berusia 8 bulan.
Tanpa memikirkan apapun lagi, Brian segera menyetujui tindakan operasi tersebut dengan harapan nyawa anak dan istrinya bisa terselamatkan. Hicks, maafkan aku yang tidak pernah tahu penderitaanmu, Sandra. Seandainya saja aku tidak membawamu pulang ke rumah terkutuk itu. Mungkin sekarang kita sedang hidup bahagia bersama dengan Elia. Putri kita pasti tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cantik sepertimu, ucap Brian lirih di tengah-tengah isak tangisnya. Dari kejauhan nampak sepasang suami istri yang sedang berjalan menuju ke arah Brian. Brian yang saat itu sedang bersedih tersentak kaget saat salah satu dari mereka menyapanya. Tuan Brian, apa yang sedang kau lakukan di sini? Siapa yang meninggal? Brian berdongak. Dia menyeka air mata di wajahnya kemudian berdiri. Tuan Greg, Nyonya Leona, maaf saya tidak menyadari kedatangan kalian berdua, ucap Brian berusaha untuk terlihat baik-baik saja. Tidak apa-apa, kalau boleh tahu siapa yang meninggal, ucap Greg mengulang pertanyaannya. Brian terdiam. Wajahnya terlihat murung. Maaf jika pertanyaan suamiku kurang berkenan di hati Anda, Tuan Brian. Anda tidak perlu menjawabnya, ucap Leona merasa tak enak. Saya sedang mengunjungi makam anak dan istri saya, Nyonya Leona, Tuan Greg, sahut Brian sembari menundukkan kepala. Greg dan Leona sedikit kaget mendengar hal itu. Mereka kemudian saling menatap. Kami turut berduka cita, Tuan Brian, ucap Greg mewakili. Brian mengangguk. Dia lalu tersenyum kecut ke arah pasangan yang sedang menatapnya iba. Kapan Nyonya Yura dan Patricia meninggal, Tuan? Kenapa tidak ada pemberitaan apapun mengenai hal ini? Tanya Leona penasaran. Di negara ini, keluarga yang memiliki reputasi yang sangat bagus. Bisnis mereka cukup menggurita meski belum mampu menyamai kejayaan bisnis milik keluarga Ma. Seharusnya berita tentang kematian anggota keluarga Young disiarkan di stasiun televisi atau majalah berita mengingat reputasi keluarga mereka yang cukup lumayan. Kejanggalan ini rupanya mengundang rasa penasaran di benak Leona. Dia merasa kalau ada sesuatu yang sengaja disembunyikan dari media. Bukan mereka yang meninggal, Nyonya Leona, melainkan anak dan istri dari pernikahan pertama saya. Sudah 19 tahun mereka tinggal di pemakaman ini, jawab Brian sedih. Jadi kau sebelumnya sudah pernah menikah sebelum bersama Nyonya Yura? Tanya Greg kaget. Brian mengangguk pelan. Iya, kami menikah diam-diam karena keluarga saya tidak memberikan restu pada hubungan kami. Ah, maaf Tuan Greg, saya jadi bicara melantur, ucap Brian kikuk. Greg menghela napas. Dia paham kalau Brian sedikit tidak nyaman saat membicarakan masa lalunya. Tak ingin membuatnya terluka dengan kenangan menyedihkan itu, Greg segera mengalihkan pembicaraan. Oh ya Tuan Brian, aku dengar kau menjalin kerja sama dengan putraku. Apa benar? Benar Tuan Greg, seharusnya saat ini saya menghadiri meeting dengan Tuan Muda Gabrieli, tapi saya malah datang kemari karena merindukan mendiang anak dan istri saya, jawab Brian sopan. Tidak apa-apa, putra kami pasti bisa memahami alasan Anda Tuan Brian, sahut Leona. Semoga saja Nyonya, tapi tadi saya sudah mengutus Patricia untuk mewakili pertemuan itu. Saya hanya bisa berharap semoga Tuan Muda Gabrieli tidak berubah pikiran. Tak tega melihat wajah sedih Brian, Greg dengan tulus memberinya sebuah pelukan, hal yang jarang sekali dia lakukan pada orang lain. Pepatah bilang akan ada pelangi setelah hujan, begitupun dengan hidupmu. Jangan bersedih lagi, aku yakin istri dan anakmu pasti ingin melihatmu bahagia, hibur Greg sembari menepuk punggung Brian. Terima kasih Tuan Greg, sahut Brian lirih. Leona tersenyum. Dia bangga dengan kepedulian suaminya yang rela menahan ketidaksukaannya bersentuhan dengan orang lain demi menghibur pria menyedihkan ini. Greg, hari sudah mulai malam, ayo kita pulang, ajak Leona. Baiklah Hon, sahut Greg sambil melepaskan pelukannya. Tuan Greg, Nyonya Leona, terima kasih sudah mau menyelamatkan diri untuk menyapa saya, ucap Brian. Greg dan Leona mengangguk. Setelah itu mereka berpamitan untuk pergi dari sana, meninggalkan Brian yang kini sudah berjongkok di samping makam. Elia sayang, ayah pamit pulang ya. Tolong jaga ibumu dengan baik di surga sana. Ayah sangat mencintaimu. Setelah berpamitan pada nisan putrinya, Brian beralih ke nisan istrinya. Tatapan menyenduh. Sandra, tunggu aku. Tunggu aku datang menemui kalian di surga. Aku yakin waktu itu pasti akan segera tiba. Kita bertiga akan berkumpul seperti apa yang kau inginkan dulu. Puas mencurahkan segala kerinduannya,
Dengan berat hati, Brian pergi meninggalkan pemakaman. Dadanya sedikit terasa lega setelah berbicara pada makam anak dan istrinya. Hal inilah yang selalu dia lakukan setiap kali rasa rindu itu datang menyerang.